Hai, selamat siang untuk semua teman-teman yang mungkin sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya buat ketemu sama kita di sini di Ngobrol Sehat Diabetes di tengah pandemi COVID-19. Ancaman atau bukan? Nah, karena masih baru kita mulai, saya pengen ngundang teman-teman yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bergabung. Atau kalau udah ada yang gabung nih, ayo dong ajak teman-teman, tetangga, keluarga, saudara, semua deh. Karena ini penting banget apa yang kita bahas kali ini, terutama untuk teman-teman semua yang juga mungkin ada di keluarganya menyandang diabetes atau bahkan mungkin Anda sendiri gitu ya yang sedang menghadapi diabetes ini. Pasti kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, bukan hanya tentang penyakitnya sendiri, tapi lebih jauh lagi kondisinya bahwa sekarang ini di tengah-tengah pandemi gimana nih, kita harus apa dong ya kan? Makin ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, ada kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain. Nah, di sini sudah hadir beberapa narasumber. Nanti kita akan ngobrol bareng di sini dan juga buat teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan monggo langsung ditulis aja di kolom Q&A ya atau di kolom komen, boleh langsung ditulis di situ. Nanti kita akan usahakan untuk menjawab pertanyaannya di akhir acara ya. Dan mohon maaf walaupun tidak tampak. Perkenalkan, saya Indra Herlambang ya, ini beneran Indra kok ya. Ini takutnya ada yang bilang, bukan tuh, jangan-jangan gitu. Ini Indra Herlambang, tapi kita harus menjalankan protokol kesehatan kali ini. Jadi semuanya menggunakan masker, di ruangan ini juga hanya sedikit yang bertugas untuk menjaga keselamatan kita bersama ya. Dan sejujurnya, saya senang banget diajak di acara ini, Dok, dan juga Mas Osi, karena dekat sekali sebenarnya secara personal dengan diabetes ya. Kalau boleh cerita nih sama teman-teman semuanya, ayah saya itu meninggal dunianya karena diabetes waktu itu. Jadi saya ngelihat sendiri betapa perjuangan kami sekeluarga ya untuk menghadapi penyakit ini. Melihat ayah waktu itu, bapak dari gemuk, badannya sehat banget gitu, terus pelan-pelan kemudian mengurus sampai kurus sekali gitu ya. Prihatin banget lihatnya, dan yang lebih memprihatinkan lagi tuh bahwa ternyata kemudian kok di keluarga saya cukup kenceng nih, mungkin gennya ya atau turunan lah istilahnya, Dok. Jadi benar-benar ada om saya, ada sepupu saya yang juga terkena. Saat ini juga salah seorang kakak saya juga sedang berusaha untuk menghadapi penyakit ini gitu. Jadi aduh, saya benar-benar punya kedekatan secara emosional dengan diabetes. Untuk itu pengen banget cari tahu lebih banyak lagi seputar masalah ini ya. Dan buat teman-teman juga, saya sih menyarankan kalau ingin tahu informasi tentang kesehatan ya sebaiknya ditanyakan ke orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawabnya ya, untuk mereka yang kompeten gitu. Dan di sini sudah hadir nih, langsung kita perkenalkan satu persatu dulu ya. Yang pertama di ujung sana, Dr. Dwi Oktavia M. Epit selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Biasa kita panggilnya Ibu Lis. Ibu Lis apa kabar? Baik, sehat ya? Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Di samping beliau ini, ya mungkin juga sudah banyak yang sering melihatnya. Beliau adalah dokter spesialis endokrin, Dr. Roy Panusunan Sibarani, SPPD, KEMD, FES. Dok, apa kabar, Dok? Baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Tapi nggak kelihatan tersenyum ya. Saya tersenyum loh ini. Kelihatan dari matanya, Kita senyum Dok. terus ya. Dia senyum terus ya. Kelihatan dari matanya tetap terlihat. Dan di sebelah saya ini ada Mas Osi Makrosin. Beliau ini adalah penyandang diabetes sekaligus juga dari komunitas Sobat Diabetes ya. Iya betul. Gimana sehat ya? Sobat diabetes. Oh, Sobat Diabetes, nyebutnya komunitas Sobat Diabetes. Oke. Nanti kita akan berbincang lebih panjang lagi tentunya dengan semua yang hadir di sini. Tapi sebelumnya saya mau ingetin lagi buat teman-teman yang ada di sini, ayo dong. Ajak keluarganya, ajak semua teman-teman, tetangga, siapapun itu ya. Karena ini sekali lagi penting sekali, bukan hanya untuk penyandang diabetes saja, tapi juga untuk kita semua supaya kita tahu bagaimana caranya untuk menghadapi penyakit ini di tengah-tengah pandemi yang juga sedang kita hadapi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita juga ingin sekali memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Dr. Widya Stuti MKM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang akan bergabung melalui Zoom untuk memberikan kata sambutannya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Selamat siang Mas Herlambang. Selamat siang Ibu.
Saya rugi dong gak ketemu sama Mas Delanggan. Rasa yang berbeda. Iya, bertemunya secara virtual aja nggak apa-apa ya Ibu ya. Virtual ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama warahmatullahi tentunya kepada tim panitia yang telah menginisiasi acara yang strategis ini, dialog tentang bagaimana diabetes di tengah pandemi. Juga para narasumber yang telah berkenan hadir, Dr. Roy dan Mbak Ovi, Sobat Diabetes yang telah bergabung siang hari ini, dan rekan-rekan saya dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan para pemerhati kesehatan yang telah meluangkan waktu untuk menyimak bersama bagaimana menghadapi situasi pandemi di tengah pandemi tetap harus siaga terhadap diabetes. Kita tahu bahwa transisi epidemiologi merubah tren yang dulu sangat menonjol adalah penyakit menular. Saat ini dunia, Indonesia, dan Jakarta berhadapan dengan penyakit tidak menular yang semakin meningkat, dan salah satunya adalah diabetes mellitus. Kita tahu bahwa diabetes adalah suatu penyakit atau ibu dari segala penyakit. Suatu pengelolaan diabetes yang tidak benar tentu akan berdampak terhadap hampir di semua organ, berdampak yang tentunya merugikan diri sendiri. Sebenarnya diabetes itu sesuatu yang bisa sangat dikendalikan, karena tergantung bagaimana kita menyikapi, kita memilih gaya hidup yang seperti apa. Nah, kami berharap nanti selama 1 jam 2 jam ke depan dengan para narasumber yang expert di bidangnya, dengan dipandu oleh Mas Delanggan yang energik dan ceria, menjadi sesuatu webinar yang menarik dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pelaku kesehatan maupun pemerhati kesehatan. Dan lebih lanjut lagi saya titipkan kepada teman-teman saya di rumah sakit, Puskesmas, menjadi salah satu pedoman yang bisa diimplementasi di tempat kerjanya masing-masing. Yang kedua adalah di tengah pandemi tentu situasinya berbeda. Kalau dulu seorang penderita diabetes dengan leluasa bisa berkonsultasi, berkunjung ke layanan kesehatan, ketemu dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan sebagainya. Tapi dalam situasi pandemi ada beberapa pembatasan, dan diabetes adalah salah satu penyakit komorbid yang akan memperberat pada saat seseorang positif COVID. Data di kami saat ini di Jakarta sudah teridentifikasi lebih dari 22.000 kasus konfirm COVID. Nah, komorbid yang utama untuk di Jakarta saat ini adalah diabetes. Banyak pasien-pasien kami COVID dengan pemberat diabetes yang akhirnya harus dirawat. Dari pengalaman narasumber, Dr. Roy bisa memberikan pengalaman sehingga bisa membantu teman-teman kami di rumah sakit, di Puskesmas melakukan langkah-langkah konkret yang mencegah menjadi lebih berat. Dan lebih tinggi lagi, lebih awal lagi adalah bagaimana langkah-langkah dilakukan supaya yang belum terdiagnosa diabetes tidak menjadi diabetes. Kalau sudah terdiagnosa bisa mengelola atau berdamai dengan diabetes, dan apabila seandainya diabetes dengan COVID bisa tertanggulangi dengan baik. Tentu pendekatan teknologi juga menjadi suatu kata kunci yang penting, karena tidak seterusnya harus selalu kontak fisik. Kami juga menitipkan kepada teman-teman kami, para pemerhati dan teman-teman di Puskesmas dan rumah sakit, membuat terobosan-terobosan inovasi di bidangnya masing-masing. Seperti contoh bahwa DKI Jakarta, alhamdulillah 2 tahun yang lalu mendapatkan penghargaan dari Menpan RB terkait terobosan perawatan luka diabetes yang akhirnya bisa seseorang yang harusnya diamputasi tidak diamputasi. Kami berharap dengan silaturahmi ini, saling share pengalaman ini, menimbulkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik lagi, sehingga mempermudah akses masyarakat, meringankan beban masyarakat, dan menyehatkan masyarakat. Terima kasih atas semua kontribusinya, juga kepada PPMI Komorbid yang telah mensupport acara ini dalam program Sistem Diabetes. Semoga kita semua mampu mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, aman, dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas Dr. Widya Stuti atas kata sambutannya.
ya, dan tadi sudah disampaikan oleh beliau sedikit tentang gambaran apa yang mau kita bincangkan kali ini, ya. Tapi sekali lagi saya mau mengundang teman-teman yang belum bergabung, nah mungkin sedang mengumpulkan rekan-rekan yang lain, silahkan yuk kita kumpul bareng di sini, kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol sehat tepatnya untuk permasalahan diabetes di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini ancaman atau bukan, gitu ya. Nah, Dr. Roy, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang hubungannya dengan pandemi, dokter kaget loh. Ini kalau kita ingatkan lagi dulu semuanya boleh ya kayaknya ya tentang penyakitnya sendiri. Jadi sebenarnya diabetes itu apa dan gejala-gejalanya itu apa aja sih? Ya, Indra, terima kasih dan selamat datang mereka yang sedang menonton kita hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan banyak masukan ya Indra. Amin. Ya. Diabetes itu seperti yang Ibu Kepala Dinas tadi terangkan adalah ibu dari segala penyakit katanya. Dikatakan begitu karena memang udah lama sekali kita mengenal ini, udah 5.000 tahun yang lalu. Jadi dulu namanya diabetes. Tetapi itu dari bahasa Yunani, artinya mengalir. 5.000 tahun yang lalu itu disebut dengan mengalir, diabetes. Pada tahun 1425 ada yang menambahkan seorang dokter namanya Thomas Willis dengan mellitus. Mellitus artinya manis seperti madu. Jadi mengalir dan manis seperti madu, ya itulah diabetes mellitus ya. Nah, diabetes sendiri itu ada 4 tipe sebetulnya. 4 nih dok? 4. Jadi tipe pertama itu biasanya dimulai waktu masih muda sekali, ya bisa 9 tahun, 8 tahun, kadang-kadang juga agak tua sedikit, umur 17, 18. Ciri khasnya itu dia tidak bisa kalau tidak pakai insulin. Kalau kita lihat di layar, mudah-mudahan sudah terpampang filmnya. Kalau kita lihat memang diabetes itu berbicara tentang insulin. Apa itu insulin? Insulin itu satu hormon yang keluar dari pankreas kita. Jadi kalau dia diabetes tipe 1, udah dia nggak bisa keluarin insulin apa-apa, udah habis aja ya. Kalau diabetes tipe 2 tidak. Dia itu mulai dari umur kita besar, lalu kemudian banyak makan, males olahraga, kerjanya ngerumpi, kemudian iya daripada olahraga dia ngerumpi lah katanya. Jadi makin lama perutnya makin tambah gemuk, akhirnya timbul yang namanya insulin resisten. Jadi insulin tidak bekerja dengan baik. Nah, pada saat insulin resisten itulah mulai gula naik. Itu tipe 2. Lalu ada tipe 4, saya lengkapi dan bukan langsung ketiga. Tipe 4 itu waktu hamil gulanya naik. Begitu hamilnya selesai gulanya turun lagi. Ya, aneh ya. Karena insulin tidak bisa bekerja dengan baik waktu pasiennya hamil. Nah, tipe ketiga itu yang kami tidak bisa kategorikan. Tipe 1, 2 atau 4. Jadi kita masukkan ke tipe 3. Ya, jadi kalau dilihat di film yang terpampang di sini bisa melihat insulin itu apa. Di sini ada gambarnya yang hijau-hijau tajam itu. Dia bekerja membuka pintu sel. Jadi seperti anak kunci, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah menempel pada sel, pintunya terbuka, masuklah gula, dipakai untuk apa? Energi. Tenaga ya. Buat olahraga, buat makan. Ya. Nah, yang tipe 2 yang paling banyak Indra, yaitu pada orang dewasa yang dimulai dari sedentary lifestyle, banyak makan, banyak minum, nggak bergerak, itu disebabkan oleh karena insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Boleh slide ini dimajukan, di mana insulinnya nggak bisa nempel pada selnya, jadi pintunya nggak bisa kebuka. Bukannya insulinnya nggak ada, tetap memproduksi insulin. Ada. Tetap ada, tetapi tidak bisa menempel dengan baik, ya pintunya juga jadi nggak bisa kebuka. Ya, itu dia bedanya antara tipe 1 dengan tipe 2. Ini ada kriteria untuk mengatakan seseorang diabetes. Dilihat dari angka gulanya. Ya, yang paling gampang itu periksa gula darah puasa. Puasa 10 jam, cek gulanya. Lebih baik dari sini, jangan dari sini. Karena di sini lebih akurat. Kalau angkanya 126 ke atas, udah selamat datang di dunia diabetes. Ya. Yang kedua, kita bisa memakai pemeriksaan tes toleransi gula. Jadi kita suruh minum gula 75 gram. Kamu pernah nggak?
Dulu awal-awal. Pernah ya? Iya. Pengen tahu bener pankreasnya nggak bisa menguasai diri nggak? Nah, begitu dikasih 75 gram, kelepek-kelepek, udah pasti dia diabetes. Ciri khasnya gulanya jadi di atas 200 ya. Nah, yang ketiga dengan HbA1c. Nah, tentang gejala. Boleh slide-nya dilanjutkan tentang gejala. Sebetulnya, oh ya, satu lagi. Tadi menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas tadi tentang orang yang belum diabetes, kalau bisa jangan diabetes dulu. Betul. Ya, tugas kita juga tuh yang belum diabetes atau kita sebut dengan prediabetes. Prediabetes itu gula darahnya kita lihat pada layar adalah antara 100 di atas 100 sampai di bawah 126. Jadi 101 sampai 125,9 itu banyak sekali. Indonesia nomor 3 di dunia. Maaf dok, boleh nanya nggak di sini? Kalau sudah di prediabetes itu tadi, itu kan emang simply benar-benar harus dicek toh. Kalau yang gejala fisiknya udah ada yang dirasakan belum sih dok? Nah, itulah yang kita sering ajarkan kepada teman-teman sekalian di rumah. Jangan menunggu gejalanya. Jangan menunggu. Kita bisa lihat slide ini ada gejala yang dicantumkan. Apa sih gejalanya? Kamu apa dulu gejalanya? Jadi kurus ya? Kalau dulu aku ingat banget. Setiap malam itu aku kebangun untuk buang air kecil setiap 2 jam sekali. Jadi misal tidur jam 9, Dr. Roy dan Mas Indra dan Ibu Lis, jam 11 kebangun, jam 1 kebangun sampai pagi. Dan itu efeknya bikin capek banget, dan karena kencingnya banyak, mudah aus. Jadi kayak gejalanya udah kelihatan banget dari situ. Banyak minum nggak? Iya, karena kencing. Berat badan turun nggak? Iya. Letih lesu nggak? Capek, iyalah. Pandangan kabur nggak? Pada saat pandangan belum, masih. Ya. Nah, ini yang kami mau ajarkan Indra. Jangan menunggu gejala ini. Karena kita sudah terlambat 13 tahun. Ya, karena itu kalau sebaiknya kita mendapatkan pasien itu pada saat udah masih awal-awal. Artinya kalau Indra kan punya risiko tinggi ya, karena keluarganya ada ya, iya. Kemudian umurnya juga berapa? 22 apa 23 sekarang. Aku kayak kesel loh, ini dibuka usianya loh. Nggak apa-apa, saya buka umur saya juga, boleh kok. Nggak apa-apa. Jadi kalau udah usia di atas berapa dok? 40 lah. Oh, di atas 40. 40, mudah-mudahan kamu belum. Udah. Tapi kalau itu sudah punya 2, periksalah gula darah puasanya dan 2 jamnya, dan kami akan membantu lebih mudah. Kalau sudah ada gejala, udah belaur-belaur matanya, aduh ngobatinnya susah banget. Oh gitu. Ya, lebih baik kita temu sebelum gejalanya. Berapa kali sebaiknya kita ngecek sih dok setiap? Kalau kita punya faktor risiko ya, contohnya Indra lah ya, kita nggak bicara usi karena usi udah masuk ke dalamnya ya. Kalau Indra belum, kalau misalnya kita usianya 40 ke atas udah punya 1, orang tua ada 2. Jadi kalau punya 2, periksa 2 kali setahun gula darah puasa dan 2 jam, mudah sekali. Tuh. Kalau punya 3 kali setahun. Misalnya kamu gemuk. Misalnya kamu gemuk nih ya, obesitas, ada orang tua umurnya 40, udah 3, periksa 3 kali setahun. 3 kali. Ya. Oke, teman-teman, ini penting sekali Dr. Roy ingatkan kembali di sini ya, bahwa jangan menunggu sampai gejalanya ada baru kemudian mengobati. Lebih baik ya yang udah tahu bahwa ada resikonya, silakan langsung ngecek dari sekarang. Oke, itu ya dok ya. Betul. Oke, Dokter Roy, ada mau ditambahkan lagi tentang diabetes sendiri? Udah, nanti kita akan nyambung lagi yang lebih serem-serem lagi. Aduh. Enggak kok. Jadi ternyata deg-degan saya ya. seneng karena ini jadi ringan ya, karena ini udah membawakannya dengan jadi kita ringan Terima semua. kasih dok. Ya, Nah, silakan. kalau ada teman-teman yang sudah nonton kita dan pengen tanya, langsung silakan aja sekali lagi tulis di kolom pertanyaan, di Q&A atau juga di kolom komen ya. Silahkan mau tanya apapun yang berhubungan dengan diabetes. Nah sekarang ke Ibu Lis nih. Bu, tadi sudah dijelaskan tentang diabetesnya itu sendiri, bahwa kita-kita ini ada banyak yang sebenarnya punya resiko tapi tidak menyadari. Nah yang sekarang kita lebih tekankan lagi untuk yang sudah tahu bahwa mereka menyandang diabetes, tapi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini nih, gimana ya Bu ya? Sebenarnya sebanyak apa sih pasien diabetes yang kemudian terinfeksi COVID-19? Oke, ya. Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau kita lihat berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi berarti orang yang sakit diabetes berdasarkan diagnosis dokter, itu untuk Indonesia angkanya di 2%, mungkin aktual mungkin lebih besar dari itu juga ya pada saat ini, karena ini mungkin kondisi 2018.
Jakarta sendiri prevalensinya 3,4%, sehingga sebelum di era di luar kondisi COVID sebenarnya kita di Jakarta ini berpeluang ada 260.000 orang diabetisi di Jakarta. Nah, saat ini yang sudah ada di sistem kita, artinya sudah pernah periksa dan kemudian terrecord sehingga kita punya informasi terhadap mereka ada 160.000. Nah, saat ini COVID dengan sebagai tantangan baru ya kita hadapi bersama, berarti dengan 22.000 kasus confirm di Jakarta, itu berarti kurang lebih kalau kita bicara di 3,4% itu berkisar di sekitar 700-800 orang gitu, penyandang diabetes yang confirm COVID juga. Nah itu kita lihat sejauh ini kita dari data mereka yang masuk pasien-pasien COVID itu memang sekitar 500 sampai 600 yang teridentifikasi di sistem kita. Kenapa kita mesti lebih waspada? Karena memang tidak hanya di Jakarta tapi juga secara global pasien dengan penyakit komorbid, pasien confirm COVID dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta itu mempunyai risiko untuk menjadi parah atau menjadi fatal lebih besar daripada yang tidak. Nah, sehingga diabetes mellitus sebagai salah satu penyakit komorbid itu perlu diwaspadai ya, untuk jangan sampai orangnya sebisa mungkin tidak terkena COVID, tetapi kalau sudah terkena COVID juga cepat terdeteksi dan cepat mendapat pelayanan supaya tidak sampai mengalami penyulit atau komplikasi, baik gara-gara COVID-nya maupun gara-gara diabetesnya ya dok ya. Dua-duanya gitu ya dok ya. Oke. Ini kalau mungkin juga teman-teman yang lagi nonton punya pertanyaan yang sama dengan saya nih, apakah ada hubungannya secara langsung orang yang diabetes kemudian bisa lebih mudah terinfeksi sama COVID-19 gitu nggak sih dok? Karena kan secara keseluruhan kondisi tubuhnya pasti berbeda dengan mereka yang tidak menyandang diabetes kan, itu gimana dok? Ya, ada satu lagi yang menarik sebetulnya Indra tentang diabetes dan COVID-19. Diabetes itu pandemi. Ya, 463 juta orang sekarang di dunia ini diabetes. Oh iya. Angka di Indonesia kelihatannya kami lebih tinggi, Chris. Ya, kalau kita memakai prevalensi dari perkumpulan endokrin itu 10,9. 10,9%. Jadi kalau ada ada kita lihat 175 juta orang dewasa di Indonesia, kalau kita ambil 10,9 berarti kita ada 19 juta orang di Indonesia. Dan itu pandemi. Jadi sebelum COVID declare, oh gue pandemi loh gitu, ternyata diabetes itu udah pandemi. Jadi kita sekarang berhubungan dengan dua pandemi. Ya, pandemi COVID dan pandemi diabetes. Dan dua-duanya memberikan dampak yang sama. Ya, apa? Orang diabetes itu juga kalau dia mendapat diabetes pikirannya cuma komplikasi mati. Ya, orang COVID juga pikir begitu. Nah, kalau digabungin itu lebih parah. Bahkan dari Dinas Kesehatan sudah berhasil mendapatkan angka 4 kali atau 6 kali lipat jadi kemungkinan fatal. Yang dibilang fatal itu adalah ya kita nggak bisa tolong ya. Tetapi kalau kita bilang tentang faktor risiko, tahu faktor risiko nggak? Faktor risiko. Kalau orang diabetes faktor risikonya apa? Gemuk. Oh, oke. Males olahraga, itu faktor risiko ya. Jadi kalau dia faktor risiko itu sesuatu yang membuat kita lebih dekat. Ya, kalau dia gemuk lebih dekat dengan diabetes. Kalau orang tuanya diabetes, kita lebih dekat. Nah, faktor risiko diabetes bukan faktor risiko. Sampai saat ini kita tidak menemukan bahwa diabetes adalah faktor risiko untuk COVID. Itu yang kita tahu, yang sampai saat ini. Dan kebetulan juga kita lagi meneliti terus apakah si COVID ini demen jalan-jalan ke pankreas. Pankreas kan yang bikin insulin. Ya, kita belum tahu. Tapi yang kita tahu, kalau dia diabetes, kalau dia kena COVID, fatal. Fatal. Ya, ada beberapa kasus ya dok ya, umurnya 35 tahun, 36 tahun, itu diabetes. Fatal. Nggak bisa kita tolong. Ya, kenapa itu? Karena si gulanya udah bikin rusak badannya. Kalau misalnya yang kena sehat, dia bisa bantu soal imunitas. Orang diabetes itu imunitasnya rendah.
Lalu kalau orang diabetes itu badannya juga udah pada soek-soek misalnya, ya, dimasukin COVID lagi, ya udah, ya angka kematiannya jadi tinggi. Kita nggak bilang kematiannya, fatalitasnya, ya. Oke. Nah, jadi tapi dia bukan resiko. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan? Kita nggak tahu nih, COVID sama diabetes betul-betul faktor risiko nggak? Misalnya Ozi keluar ke rumah, datang virus COVID, nempel langsung gitu. Dia suka doyan manis-manis, belum tentu. Ya, tapi yang kita mesti tahu, Ozi kalau keluar rumah, percaya dirilah dengan kontrol gula darah yang baik. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan gula darah dengan baik. Itu dia. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya dok ya, bahwa secara langsung sih belum ada penelitian atau belum ada bukti yang bilang bahwa kalau punya diabetes lebih gampang terkena COVID ya. Tapi namanya udah jadi pasien diabetes, ya memang harus menjaga diri lebih kuat lagi dibandingkan dengan yang lainnya yang tidak ada penyakit lain gitu. Betul. Ya dok ya, karena pasti akan menimbulkan komplikasi. Nah, Mas Osi, sorry banget ya, kita ngomongnya di sini belak-belakan banget nih dok. Ya kan, sementara Mas Osi yang sebenarnya ngerasain dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi udah mau curhat kok, saya bilang. udah curhat duluan ya. Tapi dituangkan semuanya. Jujur deh, Mas Osi, saya aja yang masih ada resiko tapi belum, ya insya Allah sih enggak ya, amin ya Allah. Itu aja khawatirnya tuh luar biasa, punya kekhawatiran. Bagaimana dengan Mas Osi yang sudah menyandang diabetes? Jujur deh, kekhawatiran terbesarnya apa di saat pandemi seperti ini, COVID-19? Sebenarnya begini Mas Indra, untuk semua orang yang hidup dengan diabetes, mau itu dia manapun, di Jakarta ataupun di yang lainnya, benar kata dokter bahwa dulu kita tuh sudah khawatir tanpa adanya COVID gitu kan, dalam artian gimana kita mengontrol gula darah, karena gula darah itu mudah banget untuk naik tiba-tiba karena banyak sekali faktor, misalnya makanan, kurang tidur, stres dan lain sebagainya. Sekarang ditambah dengan di Indonesia bahkan global itu ada COVID gitu kan, jadi kecemasannya semakin. Nah, di mana kita semakin paham bahwa orang yang hidup dengan diabetes itu satu-satunya atau beberapa metode yang harus dilakukan adalah satu, dia mengontrol pola makan, pola hidup, dan yang paling jelas adalah medication atau obat. Nah, kita aja mau ibarat kata keluar rumah aja udah kayak was-was gitu kan ya. Apalagi kita harus ke rumah sakit di mana banyak sekali orang yang mungkin menuju ke rumah sakit karena dia ingin cari obat dan lain sebagainya, pasti banyak penyakit di situ. Ketakutan terbesarnya di situ. Ditambah lagi kalau ini jujur sih sebenarnya bahwa belakangan pemberitaan kan sangat ramai sekali. Tiap hari, bahkan kalau saya jujur dulu awal-awal sekitar Maret lah kita baru mulai declare ada kasus itu, pemberitaan kan ramai banget. Ditambah lagi banyak yang info bahwa diabetes sebagai penyerta memperparah kondisi seseorang kalau udah kena COVID, makin parno lagi. Belum lagi kita berpikir bahwa gimana caranya kita mau ketemu dokter gitu kan, boro-boro mau ketemu dokter, mau olahraga aja kan kita dibatasin juga. Jadi itu bikin makin stres, impactnya itu mau nggak mau gula darahnya naik, dan benar itu susah sekali sih. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya, di tengah-tengah kayak gini kita satu-satunya defense action yang kita bisa lakukan ya bertahan diri gitu kan, mengurangi resiko keluar seperlunya, kelola yang tadi hal-hal yang kita bisa kontrol lah, seperti itu. Dan kalau tadi juga Mas Osi sedikit menyebutkan masalah stres, nanti juga kita akan bahas ya Dokter Roy ya lebih dalam lagi tentang masalah stres itu sendiri, bahwa ya benar yang dibilang sama Mas Osi tadi ya, harus dijaga juga mentalnya supaya nggak terlalu stres karena akan terpengaruh. Iya kan, ketika stres semuanya bakal terpengaruh, termasuk gula darahnya ya. Iya, itu sangat langsung bisa naik. Bahkan saya terakhir ngecek gula darah HbA1c di sekitar bulan April atau Maret itu masih bagus, angkanya di bawah 7, 6,8 gitu, 6,8%. Kontrol 3 bulan lagi, waduh, naik 0,4, 7,2. Ya untungnya masih di angka 7, tapi buat saya ini signifikan harus, naiknya ya. 3 bulan di rumah bekerja, tambah pekerjaan, stres dan lain sebagainya, ternyata 0,4 loh impactnya gitu, seperti gitu ya. Dokter Roy gimana kalau melihat kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Osi nih ya, mewakili teman-teman yang juga menyandang diabetes? Kita akan membahas tentang stres itu nanti di ujung ya, di ujungnya bagaimana caranya, karena memang Indra dan Ibu Liz, itu 1 bulan terakhir ini yang datang ke tempat praktek saya itu gulanya tinggi-tinggi semua, 300, 400, ada yang nggak minum obat tiba-tiba 600. Lu ngapain, dia bilang itu.
Aduh, itu alasannya apa? Itu mamahnya anak-anak bikin kue karena anak-anak WFH di rumah, jadinya saya ikut makan kuenya. Nah, tapi nanti saya akan kasih tips, Osi. Oke. Bagaimana caranya supaya kamu begitu percaya diri keluar ke rumah bahwa everything will be okay. Ya, yang penting adalah satu, tahu targetnya. Ya, sebagai pasien diabetes kita tahu kita tidak bisa menangi semua, tetapi yang paling penting adalah sasaran kita tercapai apa tidak. Sasaran gula darah. HbA1c berapa? 7,2 terakhir berarti. Yang bagus berapa? Di bawah 6. Mendekati 5 lah dokter Nggak harusnya. usah. Nggak usah, 6,5 buat kamu deh. Buat sama 6,5. Mohon maaf ini kenapa ada tawar-tawaran bukan belanja. Mohon maaf buat ya, kamu. saya harus Iya. ingatkan. Maaf ya Bulis ya. HbA1c. Tawar-tawaran. Harusnya berapa sih Bang Dok? 7. Cukup Oh. 7. Di bawah 7 udah cukup. Gula darah puasanya di bawah 130 dan 2 jamnya di bawah 180. Kalau kita udah tahu, setiap kita ngecek gula darah puasa saya di bawah 130. Wah, percaya diri dong keluar. Penting banget. Ya, jadi itulah sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur dan bisa kita lakukan. Ya, jadi jangan takut kamu. Yang penting pokoknya gula darah mesti turun. Kita harus turunkan gula darah dengan baik. Target pertama. Karena kita nggak tahu musuh kita siapa. Yes. Virusnya nggak kelihatan. Yang kami tahu adalah kalau saya olahraga dengan baik, kalau saya atur makan dengan baik, kalau saya tidur dengan cukup, gula saya akan baik. Ya. Nah, caranya adalah kita bisa melakukannya. Jadi penting sekali untuk melakukan pengendalian dan mencapai target gula darah. Ya, nggak usah 6, nggak usah 5. Di bawah 7 buat Osi. Baik saya. Belinya aja nggak dapat segitu. Kayak lagi di pasar ya kita ya, jadi tawar-tawaran. Tapi benar bahwa yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan penyandang diabetes seperti juga Mas Osi dan teman-teman yang lainnya adalah bahwa sekarang fokus aja di satu hal tadi, yaitu target gula darahnya. Penuhi itu dulu aja ya. Dan Kebulis nih sekarang ada nggak sih yang dilakukan selama ini oleh Dinkes ya, Dinas Kesehatan, yang mungkin bisa membantu penyandang diabetes ini untuk mencapai target gula darah tadi tuh? Oke, jadi sebelum era COVID sebenarnya kita punya beberapa strategi untuk membantu teman-teman diabetisi bisa mencapai target gula darah dan mempertahankan. Sekaligus juga merubah perilakunya supaya pro dalam arti bisa melakukan perawatan pada diri sendiri ya. Betul. Untuk diabetisi. Nah, beberapa yang kita modifikasi karena COVID nih, berarti kan kita bagaimana supaya diabetisi bisa tetap sehat, tapi risiko COVID-nya juga berkurang untuk terpapar COVID. Kita melakukan modifikasi seperti pemberian obat di puskesmas atau di rumah sakit itu bisa diberikan langsung 1 bulan. Jadi kan banyak juga penderita diabetes yang berobatnya di puskesmas itu banyak. Betul. Mas Indra. Jadi itu mereka kita berikan fasilitas untuk bisa langsung obatnya 1 bulan supaya mengurangi kemungkinan kontak yang tidak perlu. Kecuali kalau ada keluhan kesehatan tentu harus ke puskesmas tentunya. Kemudian ada beberapa modifikasi lagi seperti kita sebelumnya juga punya kelas-kelas edukasi atau diabetes di puskesmas itu untuk merubah kebiasaan diet yang salah, jadi memperbaiki diet, kemudian mengajak untuk aktivitas fisik dan juga untuk tadi edukasi untuk merubah perilaku hidup lebih sehat gitu. Nah itu dilakukan, kita modifikasi dengan cara pertemuan online, virtual ya, virtual. semua. Juga kemudian untuk tadi ngadepin yang stres karena situasi yang harus tiba-tiba dihadapi, harus bisa adaptasi, kita buka kelas psikososial, dukungan psikososial lewat virtual juga, dan itu banyak sekali diakses baik oleh orang awam, masyarakat, baik yang COVID maupun yang punya risiko, dan juga kemudian tenaga kesehatan yang memberi layanan kesehatan juga kan mereka juga dalam kondisi yang stres ya. Nah itu jadi beberapa modifikasi yang kita lakukan. Targetnya tadi supaya diabetisi bisa tetap merasa dekat, punya saluran untuk bisa berkonsultasi, kemudian juga bisa mendapat informasi yang benar, sekaligus juga bisa dibantu. Juga di beberapa kita sudah mulai lakukan kemudahan-kemudahan penjadwalan kunjungan ke puskesmas lewat online dulu, dijadwalkan, kemudian di puskesmas sendiri juga di fasilitas kesehatan membuat protokol kesehatan yang ketat ya, jadi mulai dari screening suhu,
Kemudian ada triase. Triase itu memisahkan apakah pengunjung yang datang punya keluhan kesehatan. Kalau punya keluhan kesehatan yang bisa ke arah COVID, maka dia akan dipisahkan untuk bisa ditanya atau diperiksa lebih lanjut. Kemudian nanti juga pengaturan duduk di kursi tunggu itu diatur supaya bisa mempertahankan jarak 1 sampai 2 meter antar orang. Jadi terus waktu kontak juga dia karena penjadwalan jadi nggak perlu lama-lama nunggu, langsung bisa dilayani. Kemudian obatnya juga bisa dipercepat supaya nggak lama dan kemungkinan berisiko untuk ketemu dengan pengunjung lain ya yang saat ini kan harus diminimalkan. Tapi prinsipnya sih memang untuk diabetesinya maupun untuk kita anggota masyarakatnya perlu saling tolong nih supaya pada saat kita keluar rumah tadi semua orang harus menerapkan kewaspadaan yang sama ya. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu kan. Itu melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang lain yang mungkin saja orang lain itu ada yang lebih berisiko loh kalau sampai sakit jadi berat gitu. Termasuk keluarga kita yang di rumah. Waduh, Ibu Lis terima kasih banyak loh ya. Ternyata ini buat teman-teman semuanya dan juga ada rekan-rekan media. Oh iya, saya belum menyapa tadi. Terima kasih banyak rekan-rekan media yang sudah bergabung di sini. Dan juga sepertinya ada beberapa yang bertanya, mohon untuk dapat menyertakan nama beserta juga nama medianya ya. Untuk kami data nanti juga boleh diberitahu kepada kami di sini ya. Tapi yang pasti dari Dinkes sendiri juga sudah melakukan banyak sekali hal-hal adaptif ya, udah beradaptasi juga nih dengan kondisi saat ini. Jadi sebenarnya benar yang dibilang tadi sama Dr. Roy, sama Ibu Lis juga, Mas Osi, semangat. Harus semangat, itu penting banget tuh. Tapi sekarang ada nggak yang mungkin masih mengganjal? Ini mumpung ada di sini, silakan mewakili rekan-rekan yang lain kalau mau curhat. Nah, mumpung lagi ada Dokter Roy, aku juga ingin bertanya nih dokter. Tadi kan mungkin kita udah ngebahas sedikit masalah diabetes dan juga COVID-19 ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang mandatori nih dok untuk mereka atau kita nih teman-teman saya juga di luar sana yang hidup dengan diabetes? Karena kecemasan kita sebenarnya cuma satu kita meminimalisir untuk bertemu orang, bertemu dengan ke rumah sakit lah istilahnya seperti itu. Tapi di sisi lain gula darah kita tuh harus terkontrol gitu. Itu kan dua hal yang sangat challenging. Di bawah 7 itu ya Allah dok mau nurunin aja kembang kempis istilahnya kan kayak gitu. Ya betul sekali. Di Indonesia kita cuma 38% orang yang di bawah 7. 38%, sisanya entah berapa angkanya ya. Pada waktu kita juga melakukan suatu studi di Indonesia kemarin, itu rata-rata kita 9,2%. Mengerikan sekali. Tetapi kita tahu seperti yang tadi Dr. Lis bilang bahwa apa sih yang mesti kita lakukan untuk mencapai target gula darah yang baik. Boleh slide yang tentang ada 4 pilar. Udah tahu kan 4 pilar? Apa aja? Ya men. Ini kok kayak di tes ya? Lagi ditanyain lagi ujian skripsi. Dokter. Gue nggak mau lagi deh sama dokter. Ampun, amit-amit. Mohon maaf, dok, kita nggak boleh bikin Mas Osi stres loh. Ingat, harus dijaga loh. Enggak deh ya, gula darahnya. Enggak. Jadi 4 pilar itu adalah yang pertama, kita atur makan yang baik. Makan yang baik. Makan itu boleh makan apa aja kok. Ya, boleh, tetapi sebaiknya konsultasi dengan dokter dan selalu mencatat kapan sih gula saya naik, kapan gula saya tidak naik ya. Kita juga harus kepingin tahu juga makan itu adalah pokok utama yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Orang diabetes itu tuh stres. Stres kenapa? Dia rasa lapar, Indra. Gulanya tuh nggak bisa masuk ke selnya, makanya dia lapar terus. Jadinya ya akhirnya makan begitu ya. Jadi kalau kita bisa menguasai pola makan yang baik, teratur, tidak perlu harus nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi jam makannya teratur. Ya, kau makan jadwalnya teratur nggak? Teratur dong. Betul. Iyalah. Sehari makan sehari nggak? Ya enggak maksudnya. Kalau kayak gitu saya bisa kolaps dokter. Dijaga kalorinya seberapa kayak gitu kayak ya, gitu. kita harus jaga makan teratur. Dan juga makan yang lengkap. Waktu kita makan ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada proteinnya, ada buah-buahan ya. Yang kedua, olahraga. Kau olahraga nggak? Kalau jujur sebelum COVID, Sabtu dan Minggu tuh harus wajib mandatori.
Terus setiap hari mencoba untuk pulang kantor itu, karena saya ngekos nih dokter di Jakarta, harus jalan kaki. Supaya apa? Kebutuhan setiap hari 30 menit exercise itu terpenuhi. Jangan sampai nanti diborong di weekend tepar Seninnya gitu. Tapi lagi COVID. Kenapa takut? Kan tadi boleh ya, emang, Bu ya? Emang di kamar Tapi nggak bisa? Di kamar boleh dong, olahraga di kamar bisa loh. Boleh, boleh ya. Apa squat jam? Squat jam, gitu, naik-naik peti, itu saya lihat ada. angkat-angkat galon ya kan? Angkat-angkat galon. Iya betul. Main-main ke rumah deh. Di rumah dokter kayaknya banyak banget yang minta diangkatin ini kayaknya. Ya kan bisa ya kita lakukan. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan berhenti sampai dikuasai rasa ketakutan kita. Oke. Ya, kalau mau keluar silakan. Pakailah standar kesehatan yang baik. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang banyak. Ya, lalu close contact itu dihindarkan. Ya. Itu, jadi lakukanlah olahraga di rumah, jangan berhenti, tetap lakukanlah, ya, jangan khawatir. Dimanapun juga kita harus beradaptasi. Virus beradaptasi, orang harus beradaptasi jauh lebih baik dari virusnya. Ya, yang ketiga itu adalah kita minum obat-obatan atau suntik secara teratur. Ya, yang keempat, yang paling penting seperti tadi dikatakan oleh Ibu Kadis adalah edukasi. Ya, jadi ada 4 pilarnya. Atur makan, fisik, olahraga, makan obat, teratur, sama edukasi. Untuk apa kita melakukan ini? Untuk mencegah komplikasi. Ya, untuk mencegah komplikasi. Diabetes itu nggak ada apa-apanya tanpa komplikasi. Kalau gula darah kita tinggi 300, kalau matanya nggak buta, ginjalnya nggak apa-apa, itu nggak takut orang. Tapi ini kita harus mencegah komplikasi. Ya, itu yang paling penting. Ya, jadi jangan langsung jatuh ke dalam tidak berolahraga ya. Oke, itu 4 pilarnya harus dijalankan terus berarti ya dok ya. Ya. Oke, tapi kayaknya maksud saya ada pertanyaan juga kepada Ibu Lis. Tadi sama dokternya kan udah paham nih. Nah, ini mungkin ke Ibu Lis nih. Ibu kan kalau misalnya diabetes itu kita tuh kan harus rutin datang ke rumah sakit. Satu tujuannya adalah kita mungkin ingin berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua adalah untuk pemenuhan kebutuhan kita seperti obat-obatan dan insulin misalnya, karena harus diambil dari rumah sakit. Sebenarnya bagaimana sih rumah sakit di Jakarta sekarang ini di tengah COVID untuk mungkin supaya kita jadi punya udah aman kok, atau paling enggak apa sih harus kita lakukan? Kita takut. Iya. Bener, mau nanya itu aman apa enggak nih untuk ke Paskes gitu ya kayaknya ya, Mas Osi ya. Betul. Gimana tuh Bu Lis? Jadi prinsipnya tadi fasilitas kesehatan di Jakarta, baik rumah sakit atau puskesmas atau klinik, mereka sudah ada protokol kesehatan. Tujuan protokol kesehatannya satu, supaya pengunjung yang datang aman, kita minimalkan kemungkinan risiko COVID, baik dia sebagai pembawa maupun dia ketemu akibat dia berkunjung ya. Kemudian juga supaya petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tadi juga aman, tidak tertular juga, sehingga prinsipnya setiap pengunjung yang datang itu akan diidentifikasi. Tadi saya cerita bahwa dari awal itu ada screening suhu, supaya pada saat ketemu suhu yang di atas 37,5 gitu langsung dipisahkan. Pengunjung tadi ya, pengunjung itu kan bisa pasien yang memang mau berobat atau pendampingnya gitu ya, atau orang lain yang datang misalnya untuk kebutuhan kantornya, mengantar sesuatu gitu ya, atau puskesmasnya itu. Kemudian pada saat demam lebih dari 37 itu akan dipisahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat kalau yang sehat yang tidak demam, maka dia akan datang kemudian di loket kemudian atau di ruang tunggu itu sudah ada pengaturan di mana ada barrier, ada juga pengaturan duduk supaya tidak ada ini tadi close contact dengan pengunjung lain, dengan pasien lain. Pada saat kita sebagai pengunjung, pada saat kita di fasilitas kesehatan, tentu kita harus tadi waspada at all times ya, nggak cuma di fasilitas kesehatan, di luar dimanapun harus tuh gitu. Jadi selalu membiasakan kalau kita mau melakukan sesuatu tuh kita pikir dulu nih, ini aman atau enggak gitu, aman atau enggak, mulai dari masker ya jangan dibuka gitu ya, kemudian ngobrol dengan orang lain ya ngobrolnya harus jauh-jauhan gini lah ya, 1,5 meter gitu, kemudian juga tidak
pada saat harus makan misalnya gitu ya tetap physical distancing-nya dijaga, kemudian juga buka maskernya itu benar-benar seperlunya seminimal mungkin, kemudian sering cuci tangan. Tangannya jangan pegang macam-macam gitu ya, karena di macam-macam itu kan ini sih virusnya bukan meresap lewat kulit, enggak gitu ya, tetapi si kulit kita ini, permukaan tangan itu kan bisa tanpa sengaja memegang permukaan benda yang mungkin kebetulan ada tercemar virusnya. Kemudian kalau kebiasaan kita masih suka kucek mata, masih suka kucek-kucek hidung, nah itulah yang kemungkinan tanpa sengaja kita terhirup. Nah jadi kewaspadaan diri, mawas dirinya kita tuh memang harus selalu kita jaga tuh dimanapun. Sembari tadi fasilitas kesehatannya sendiri juga mereka mengatur, dan zonasi juga dikendalikan di rumah sakit. Betul sekali. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Siska Maharani. Kak Siska dari Lampung nih. Sehat selalu ya Kak ya. Tadi nanya apakah pasien diabetes harus tetap kontrol, bagaimana caranya, karena banyak yang takut. Nah sudah dijawab tadi ya, tidak perlu khawatir sebenarnya. Silahkan jalankan protokol kesehatannya, ya waspada itu penting. Sementara di fasilitas kesehatannya sendiri sudah dilakukan banyak sekali ya protokol juga nih, seperti misalnya tadi memisahkan antara yang pasien yang datang atau juga orang-orang yang datang yang mungkin sudah ditanya tadi ya masalah ada screeningnya. Nah screeningnya itu dipisahin, jadi memang sudah diupayakan untuk bisa menjaga kesehatan semua yang ada di situ gitu ya. Tidak perlu khawatir sebenarnya gitu. Mas Osi, ada yang mau tanya lagi ya? Aku jadi makin mantep sih, maksudnya dalam artian kalau nanti harus ketemu dokter lagi dengan penjelasan dokter lagi, berarti harusnya udah aman dan tinggal aku ngejaga diri juga pada saat keluar. Nah, betul, itu yang terpenting. Jadi jangan lupa, ini buat semuanya ya dok ya, bukan hanya untuk yang penyandang diabetes, buat kita semua. Ingat, masker, cuci tangan yang rajin ya, jangan menyentuh barang-barang sembarangan, kemudian juga jaga kesehatan. Iya, jaga jarak itu juga penting sekali. Oke, ini kita coba pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Boleh. Dari Tri Muryani. Saya pas periksa darah per 3 bulannya tuh tinggi. Apakah kita harus langsung minum obat atau bisa mengontrol makanan saja tanpa minum obat? Pertanyaan dari Tri Muryani. Kak Tri, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Tri ya panggilnya. Betul. Jadi pertanyaan yang baik sekali Indra, bagaimanakah sikap kita kalau kita mendapatkan gula darah kita tinggi. Tetapi dalam hal ini pada saat ini kita juga sangat bergantung kepada HbA1c. Ya, jadi periksalah HbA1c-nya kalau belum, kan nggak perlu pakai puasa. Dengan HbA1c kita tahu tuh Indra, kita perlu minum obat nggak, kita harus olahraga aja nggak, atau kalau perlu pakai insulin itu bisa ya. Dan sekali lagi konsultasikan ke dokter. Sekarang kan zaman tuh beli obat online, beli sendiri jangan, nggak boleh, tetap minta untuk petunjuk dokter ya. Periksalah HbA1c-nya supaya lebih mantap lagi pengobatannya. Siap kalau begitu, semoga terjawab ya buat Mbak Tria. Berikutnya pertanyaan dari Sarah Oktaviani. Bagaimana diabetes bisa semakin memperburuk kondisi pasien COVID-19? Tadi sih sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin Dr. Roy boleh kasih saya sedikit akan tambahkan lagi kali ya. Saya kira yang pertama itu orang diabetes itu daya tahan tubuhnya memang berkurang karena pada titik gula tinggi kemampuan sel kita untuk membuat bahan-bahan zat-zat imunitas itu berkurang. Itu sudah terbukti pada saat gula tinggi. Dan yang kedua itu pembuluh darahnya kalau kita sudah diabetes lama rusak. Ya seperti kayak keran yang karatan begitu. Ya, jadi udah rusak. Akibatnya organ-organnya juga udah rusak. Lalu yang ketiga yang paling sering itu adalah bahwa mereka yang diabetes umumnya kan juga usianya udah lanjut ya. Kebanyakan kan memang sudah 60 ke atas, di mana itu semua hal itu membuat jelek. Contohnya nggak mau minum. Orang usia 60 itu jarang minum sebetulnya. Kita lihat. Akibatnya akan membuat stres bertambah, lalu penyakit juga bertambah. Yang keempat, yang terakhir Indra, orang-orang diabetes itu biasanya ada penyakit yang ngikutin. Contohnya darah tinggi, contohnya kolesterol, contohnya asam urat. Jadi ada penyakit yang ngikut tuh sama orang diabetes. Sehingga
dia sangat rentan sekali untuk terjadinya perburukan kalau kena. Ya itu sebabnya. Ya tapi sekali lagi jangan takut ya, Usia. Iya. Tetap kita harus yakin kalau gula darah kita terkontrol baik, nggak usah takut apa-apa. Kita lakukan semua sesuai dengan protokol kesehatan. Itu ya. yang terpenting. Dan nanti sekali lagi ini harus ditunggu nih, dimana kita akan membahas nanti lebih dalam lagi tentang masalah ini ya, ya dok ya. Masalah ini guys, ini dan ini guys, ini dua hal ini penting banget loh sekarang ya. Jangan lupa loh masalah kepala dan hati itu penting. Nanti kita bahas. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada tadi saya berapa kali ngelihat ada tulisan Cities Changing Diabetes. Ya itu tuh apa sih Ibu Kabit, mungkin Ibu Lis bisa menjelaskan. Jadi City Changing Diabetes itu konsensus bersama dari beberapa kota besar di dunia yang menyadari bahwa diabetes itu masalah bersama di kota-kota besar yang dihadapi kota-kota besar di dunia. Jadi ya Jakarta juga termasuk salah satu kota metropolitan ya, sehingga kalau kita lihat permasalahannya Jakarta tidak hanya penyakit menular gitu, tetapi sekarang ini juga kita punya masalah-masalah triple burden istilahnya. Jadi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan juga masalah kesehatan lainnya, masalah gizi, masalah kemudian juga masalah kesehatan ibu hamil dan anak, itu semua yang harus menjadi perhatian. Nah, diabetes mellitus tadi di kelompok kota yang berkomitmen untuk menuju masyarakat yang lebih sehat, bebas dari diabetes, itu yang kemudian berkomitmen untuk mendukung arah-arah pengendalian diabetes yang lebih baik. Oke, jadi kita semua ya yang ada di Jakarta ini juga punya tanggung jawab bersama-sama sebenarnya ya Ibu ya, untuk menjaga supaya si penyandang diabetesnya sendiri juga nggak semakin banyak nih, karena yang sering saya dengar, benar nggak sih ini dok, saya juga sekalian nanya deh ya, bahwa itu tuh biasanya emang kenanya ke masyarakat urban gitu, yang di perkotaan diabetes, benar nggak sih? Betul, terutama karena sedentary lifestyle-nya. Ya, sedentary lifestyle itu artinya hidupnya kayak diikat di kursi. Jadi dia pagi ke kantor, saya punya banyak kasus sekali yang muda-muda yang sudah bukan 60-an lagi, yang 40-an begitu. Tiap hari itu duduk aja, ya di mobil macet 3 jam, 2 jam sampai kantor duduk lagi. Mau olahraga dia ngantuk, mendingan habis makan gua tidur. Habis itu pulang ke rumah, sampai rumah jam 9, macet 3 jam, makan lagi, tidur lagi habis itu. Nah, itulah dia. Yaitu pola hidup, itu baru physical exercise-nya, belum makanannya. Aduh, belum makanannya. Itu lihat yang kita ke mall-mall coba. Ya dari dulu kita teriak-teriak, itu tuh biangnya diabetes, jangan dimakan, tapi enak sih. Iya, gimana dong ya dok ya? Semua. Saya banget ya gitu ya. Ini saya tertampar-tampar Ibu di sini, saya berkali-kali nih kayak aduh ketampar lagi, diingetin lagi ya dok ya. Betul. Ini diingetin karena sayang loh guys. Sekali lagi ya. Jadi gaya hidup itu juga harus kita perhatikan sebenarnya ya, kalau kita mau menjaga kesehatan kita, penting banget. Tapi sekarang Dr. Roy, ini sejujurnya diabetes di tengah pandemi ini ancaman atau bukan? Ini tadi sih sebenarnya sudah bisa sedikit disimpulkan, tapi saya mau nanya lebih tegas lagi dok. Jadi diabetes di tengah pandemi COVID-19 ini ancaman atau bukan? Ancaman atau bukan itu semuanya tergantung persepsi kita sendiri, menurut saya. Ya, kalau saya bilang bukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu pola-polanya gimana ya. Kadang-kadang sih kita harus, kita juga nggak bisa bilang bahwa oh gue 100% kebal gitu, nggak bisa ya. Tetapi kalau dibilang ancaman, ya memang ancaman dari segi sosial, dari segi psikis, dari segi materi. Tapi ancaman itu kan bukan sesuatu yang membunuhmu. Ancaman itu adalah sesuatu yang mengancam. Kalau ada orang mengancam kamu, apakah dia akan membunuhmu? Tidak kan? Apakah dia akan langsung mengambil hartamu? Tidak. Bagaimana kamu menjaga diri kamu? Ya kan? Berapa banyak ancaman maling-maling yang ada di Jakarta itu? Ada ancaman, tapi
apakah bagaimana cara kita untuk menghadapi threat atau ancaman itu? Persiapkan diri dengan baik. Rumah di pintunya juga bagus, dijaga dengan baik, ada CCTV, ada satpam. Rumahmu satpamnya berapa? Saya di kosan. Oh, di kosan. Satpamnya ada banyak keliling kalau malam keliling. Kalau ancaman ya ancaman, it's still a threat. Ya, itu tetap ancaman. Tapi bagaimana kita akan mengatakan bahwa bukan, kalau saya bilang bukan ancaman juga ancaman lah. Semua orang menangis sekarang karena COVID. Saya ada yang nggak potong rambut 4 bulan gara-gara COVID. Itu tuh sampai gondrong begitu. Oh, itu kirain memang modelnya begitu. Enggak ya. Ternyata karena terpaksa. Ancaman karena kan? Ancaman. Tapi bagaimana kita mengantisipasi ancaman itu, Indra? Itu jauh lebih penting. Cara yang paling baik satu, kalau Anda diabetes, Anda merasa terancam, hilangkan ancaman itu dengan kontrol gula darah yang baik. Ya. Kontrol gula darah dengan baik ya. Sama kayak kau tinggal di mana? Setiabudi. Betul. Malingnya banyak banget di situ. Oh, gila banyak banget. Ancaman nggak malingnya? Iya dong, ancaman kan. Tapi begitu. kau jaga rumahmu kan. Nah, itu dia. Saya curiga dokter ini juga sekaligus kepala keamanan ya di daerahnya. Tahu banget soal satpam dan maling gitu ya. Tapi benar, berarti pertanyaannya ancaman atau bukan? Jawabannya ini sebenarnya penting nggak penting? Iya, ancaman atau bukan, tapi yang lebih penting adalah gimana kita ngejaga diri kita supaya tidak terkena. Itu yang terpenting. Ya. Dan tadi itu mencapai target gula darah, jangan lupa ya teman-teman semuanya, terutama yang penyandang diabetes, rutin konsumsi obat kalau misalnya memang diharuskan ya. Kemudian jaga pola makan, olahraga, jangan lupa juga tahu kapan harus datang ke fasilitas kesehatan. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Lis, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut yang berlebihan juga karena sudah dijaga protokol kesehatannya. Jadi buat kita-kita yang umum, masyarakat umum nih, yang terpenting juga adalah itu tadi ya, ngejaga pola hidup sehatnya, gaya hidupnya. Oh baik, ini penting banget. Nah sekarang kalau Mas Osi dari tadi kan udah dijelaskan banyak nih ya, dari Ibu Lis, dari Dr. Roy juga gitu. Kalau yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya dan juga terutama sesama penyandang diabetes itu apa dari Mas Osi? Teman-teman mungkin kalau teman-teman itu sekarang harus struggling, harus juggling dengan ngecek gula darah setiap hari gitu, teman-teman nggak usah khawatir. Di tengah pandemi COVID ini kita bareng-bareng kok. Nah, tapi yang lebih penting sama yang tadi di Dokter Roy bilang adalah kita tuh harus ngejaga kadar gula darah kita pada target yang ditentukan. Itu penting. Kenapa? Diabetes adalah gerbang atau ibu dari beberapa penyakit yang lebih menyeramkan. Jadi, apakah kita bersedia nih membuka pintu itu untuk peluang-peluang penyakit lain masuk ke kita, sementara kita udah tahu managing diabetes aja udah bikin capek gitu kan ya, tiap hari tiap malam. Itu adalah lifestyle yang harus kita rubah, a full time commitment sampai kapanpun kita harus menjaga yang namanya gula darah. Nah yang kedua, di tengah COVID kayak gini gimana sih? Kalau tadi kan mungkin ada beberapa orang yang ngerasa olahraganya berkurang, nanti pasti akan berimpact. Kalau aku sih bilang teman-teman tahu deh protokol kesehatan apa yang harus dijalanin dengan berolahraga yang benar, keluar pakai masker nih, cari yang rutenya memang sepi atau jamnya lebih awal supaya gak ketemu orang dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Atau kalau memang lagi nggak bisa keluar pagi, ya teman-teman bisa lakuin di rumah gitu, ngangkat galon push up atau gantung-gantungan kita di dokter. Bener gitu ya, kan. Iya betul. Kebetulan kos saya di lantai 2. Jadi gitu. kalau seminggu itu kurang lebih kan ganti galon beberapa kali. Jadi harusnya udah terpenuhi dong ya. Bisa ya, harusnya ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah selain exercise, teman-teman harus ngejaga yang namanya makan. Kita tahu bahwa makan makanan yang manis ningkatinnya cepet. Nah, tapi teman-teman mau nggak sih makan makanannya manisnya cuma sebentar, tapi pahitnya seumur hidup? Aduh, ya kan? Nah, gimana sih ya makan makanan yang tinggi serat, protein, semua kebutuhan vitamin dipenuhi supaya satu, di tengah situasi yang lagi nggak bener kayak begini, kita punya gerbang, kita punya kekuatan diri. Sama yang terakhir adalah teman-teman, we are not alone, gitu kan ya? Di badai yang sekarang menggelora di semua dunia ini kita nggak sendiri kok. Teman-teman mungkin bisa cari support, siapapun deh gitu. Teman-teman bisa cerita kendalanya kenapa, sekedar untuk meluangkan gitu loh. Unek-uneknya yang kayak stres mengelola dan lain sebagainya. Komunikasi kepada teman-teman, cari support system itu penting banget untuk kita yang harus hidup dengan diabetes. Kenapa? Tiap hari aja kayak kita mungkin mau nyuntik, kalau yang insulin harus pakai injek kayak, harus berhenti gitu kan ya.
aduh makan lagi, nanti mikir makannya kenyang, abis itu nyuntik lagi gitu. Harus ngecek gula darahnya seberapa, tapi nggak apa-apa kok teman-teman. Buat saya sih seperti ini. Kalau teman-teman udah ikhlas dengan diabetes, bukan menjadikan itu sebagai sebuah label saya sakit, tapi embrace bahwa ya mau sampai kapan pun, mau OSI ada di luar negeri pun ada diabetes, mau OSI tidur pun ada diabetes. Artinya kita tuh berdampingan dengan diabetes. Jadi buat apa sih teman-teman harus ignorance gitu kan? Yuk rangkul bareng-bareng diabetes. Jadiin diabetes bukan sebagai sebuah diagnosa penyakit, tapi sebagai sebuah perubahan gaya hidup yang harus teman-teman mulai. Itu sih. Cakep banget. Oh, Aku mau tanya. Boleh. Kau kan tadi bilang diabetes itu ibu dari segala penyakit. Iya. Bapaknya siapa? Bapaknya ya, ditanyain lagi nih, saya kan jadi pusing ya. Bapaknya dia Bapaknya COVID. COVID itu laki-laki. Kalau perempuan enci fit. Engkau dan Enci. Oke, jadi bapaknya COVID gitu kalau dicatat ya. Mohon maaf ya guys. Emang dokter Roy emang begini orangnya, ya kan? Emang suka bercanda by the way. Tapi Lo supaya nggak stres. Nah, Iya. tadi dokter belum sempat ngejelasin dengan lebih dalam lagi tuh masalah stres tadi loh, Dok. Itu penting loh. Ya, Dokter Liz dan teman-teman sekalian, memang 1 bulan ini saya begitu dapat pasien, kan 3 bulan di rumah tuh. Terus pada datang semua nih kan, udah mulai longgar, jadi pada datang. Itu gulanya tinggi-tinggi semua. Gila, gulanya tinggi. Yang pertama adalah bahwa kesulitan dapetin obat. Saya mesti terusin apa enggak obatnya? Kalau saya terusin berapa dosisnya? Mendapatkan dokter secara mudah sulit juga. Walaupun kami sudah menyarankan untuk melakukan telemedicine. Ya, telemedicine bisa dilakukan dengan email atau dengan WA atau dengan apapun juga. Lakukanlah. Pokoknya jangan berhenti kontak dengan dokter. Ya, lakukanlah. You can do anything. Pokoknya udah tahu dokternya udah kasih tahu nih obatnya diteruskan. Ya. Lalu ada lagi kenapa penyebabnya, yaitu adalah stres. Stres itu artinya regangan. Ada sesuatu yang membuat kita tuh jadi menegang. Ya. Nah, kalau kita tegang, kalau kita takut, normalnya hidup kita itu mesti gimana? Contohnya, misalnya kau pergi ke rumah, pulang ke rumah. Sampai rumah itu ada harimau di depan rumah. Apa yang kau lakukan? Rumahnya di mana sih? Ragunan kali ya? Ragunan. Rumahnya di Ragunan ya. Disambung lagi. Ada harimau. Apa kau ngapain? Ya kabur lah. Kabur. Untuk kabur perlu apa? Lari. Gimana? Untuk kabur perlu apa? Lari. Ya, lari kan. Lari perlu apa? Tenaga. Tenaganya dapat dari mana? Dari makanan. Emangnya ada harimau langsung makan donat? Iya juga. Jadi gimana dong? Karena tubuh kita, kalau kita ketakutan, kalau kita cemas, tubuh kita menghasilkan hormonnya tuh berubah semua. Ya, hormonnya berubah dari mulai otak sampai ke hormon ginjal berubah, termasuk insulinnya jadi turun. Supaya apa? Supaya gulanya banyak. Buat apa gulanya banyak? Buat kabur. Iya, tenaga. Buat kabur. Ya, jadinya lah orang stres itu gulanya tinggi. Ya, nah kami mengajarkan memang kita jangan takut berubah. Ya, jangan takut berubah. Setiap hari sel kita berubah. Jadi kita juga harus mengikuti berubah juga. Ada COVID, ada diabetes, kita tetap berubah. Betul? Betul. Tinggal kita pilih, kita mau berubahnya di mana. Ya, memang kalau ada perubahan kita bisa marah. Ya, kita bisa menolak. Kita boleh nawar, alah boleh deh, copot-copot dikit maskernya nggak apa-apa gitu misalnya ya. Atau kita depresi, tapi ujungnya acceptance, kita terima. Jadi terimalah, semua perubahan ini sama kok. Bukan cuma COVID, bukan cuma ada diabetes, kita tetap juga berubah setiap hari. Jadi jangan takut. Ya, persepsi kita harus kita rubah untuk ujungnya menerima, supaya tadi gulanya nggak naik semua. Nah, itu penting ya, banget. karena hormonnya berubah, gulanya naik semua. Ya. Nah, itulah yang kita temukan pada mereka yang cemas,
Kok takut sih saya pergi ke rumah sakit? Nggak usah takut, rumah sakit udah ngatur kok. Iya, Ibu Lis tadi udah Ya, bilang. asal jangan geruntul-geruntulan. Ya. Yang Kita salah jaga datang ke rumah akan- sakit bareng-barengan deket-deketan. Iya. Disiplin, kitanya disiplin, ngejalanin protokol kesehatan, ya. Vaskesnya sendiri sudah menjalankannya, gitu, udah ngejaga. Jadi ya tidak perlu khawatir sebenarnya, ya kan? Dan ini kalau Ibu Lis mungkin mau menambahkan nggak sih seputar masalah ini tadi, masalah stresnya orang-orang untuk pergi? Ya, jadi itu tadi prinsipnya ini kan COVID sebenarnya kalau ikut dari awal berita globalnya udah kita dengar dari Januari ya, awal Benar. Januari atau akhir Desember. Kemudian waktu itu kita tidak punya kesempatan belajar karena ya untung kita bukan negara pertama atau kota pertama yang mengalami pandemi ini ya, karena di Wuhan gitu ya, dan itu kesempatan belajar walaupun dengan segala keterbatasan informasi. Kemudian dari Maret kita beradaptasi nih secara kita di jajaran pemerintahnya, saya juga beradaptasi, jajaran akademik juga ilmiah juga beradaptasi dalam arti gini, bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang aman nih, Ya. gitu kan. Pesan publik apa yang harus kuat, perilaku apa yang harus dipertahankan supaya mengurangi risiko penularan, supaya pengendaliannya bisa dicegah, jangan sampai pandemi meluas seperti itu. Nah, jangan sampai perjuangan kita yang dari Maret, April, Mei gitu ya, karena kita ngerasa sudah sekian lama kita bertahan Iya. dalam kondisi yang dibatasi aktivitasnya. Nah, begitu sekarang Juni, Juli sudah mulai masuk rasa bosan, jangan sampai itu kemudian mawas dirinya kita turun nih, Mas Indra. Begitu tuh Iya. mawas diri turun, kita menjadi dianggap lebih permisif lah. Tadi tuh kata Dokter Roy contohin, buka-buka masker Copot di lah, sini, dikit-dikit gitu. lah Nah, gitu ya maskernya. Itu yang bahaya. Iya. Padahal saat ini kita justru harus tetap mempertahankan kewaspadaan yang sama, tetapi kita bisa mengelola stres kita lebih baik karena kita sudah lebih tahu apa yang dihadapi, karena kita udah punya kesempatan belajar dari Maret nih. Iya, Maret, April, Mei betul. udah 6 bulan gitu ya. Tapi tadi respon kita juga udah bisa kita atur. Kita pun sudah menyiapkan protokol kesehatan. Yang penting sekarang sebagai individunya kita disiplin Nah, menerapkan protokol kesehatan tadi, mawas diri, Iya. terus sedentary lifestyle-nya jangan semakin menjadi gara-gara kita WFH. alasannya gitu, rebahan, Iya. leyeh, Di sini, bener-bener leyeh. olahraga jari ya, virtual meetingnya sehari biasanya Iya. 2 kali aja atau bahkan belum, begitu era COVID kita 5 kali sehari virtual Bener, meeting. bener banget Gitu. tuh. Tiap kali virtual meeting sambil ngemil-ngemil. Aduh. Terus kan tidak sempat olahraga. Bukannya mencari cara olahraga baru yang di rumah yang aman, tetapi sekalian nggak olahraga itu kan berbahaya ya. Iya, benar. Jadi merespon tadi dengan positif, tetapi menjaga supaya risiko penularannya tetap rendah dan mengelola diet, mengelola pola hidup itu yang harus dijaga. Termasuk stresnya tadi mengikuti kelas-kelas virtual yang tadi dukungan psikososial itu teknik relaksasi bareng-bareng gitu Bener, biasanya yang bener, dikerjain bener, gitu. bener. Bagaimana mempersepsikan supaya tidak menjadi negatif, menerima situasi, supaya tetap semangat, itu yang kita lakukan, Mas. Cakep banget ya. Jadi sekali lagi nih, semuanya sudah mendengarkan penjelasannya tadi ya, bahwa memang kalau kita bicara soal diabetes sendiri, ini memang satu kenyataan yang sudah kita harus hadapi, apalagi kita tinggal di Jakarta, kota yang demikian besarnya. Lifestyle kita mempengaruhi, tadi udah dijelaskan juga ada 4 tipe macamnya, nanti teman-teman boleh lebih banyak lagi riset tentang itu. Tapi salah satunya adalah memang tipe yang kedua, berarti Dua. yang masalah gaya hidup ya, Ya, Dok. dua. Kita harus sadar dan mulai menjaga sih sebenarnya pola hidup kita seperti apa ya, karena kita kan inginnya untuk selalu sehat. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi dari YouTube nih kali ini. Kalau ada yang masih mau nanya, boleh loh teman-teman ya, kita masih ada waktu, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di Q&A. Ini dari Graciela Marnata. Kalau sudah pakai insulin, gula darah terkontrol, boleh kembali ke oral nggak? Obatnya. Osi bisa jawab nggak? Berarti Gimana si tuh? Gracia dia sudah Udah tahu pakai bahwa insulin. dia insulin Nah, tipe 1. boleh nggak jawabin? Kalau dari perspektif saya nih, mohon nanti dikoreksi ah. ya. Sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa diabetes ada a long time dan juga lifetime commitment. Iya. Artinya teman-teman bukan berarti kalau menurut saya teman-teman udah normal kemudian beralih ke insulin, saya tidak menyarankan. Kenapa? Dulu saya memang pengobatannya menggunakan oral pertama kali ketika awal-awal karena belum tahu ini sebenarnya tipe berapa dan pengobatan yang cocok seperti apa, dan itu
jeblok istilahnya. Oh. Kalau tadi kan kata dokter dikasih kok diskon 7 ya, saya di atas 7 tapi dia Oh iya. nggak usah dikasih tahu. Jangan kasih tahu, dia nggak dengar kok. Nggak dengar aku. Nah, jangan sampai nanti kalau udah bagus nih, udah dapat 6, udah dapat 7, jeblok lagi. Nanti Iya. dimarahin dokter. loh, ya. Jangan. Mendingan Kalau saya jangan sih ngomong. jangan. Turutin apa yang dibilang sama dokter. Jangan ragu kalau memang informasi yang diterima itu kurang meyakinkan. Oke. Boleh ditambahkan mungkin? 100% Oh, kamu udah hebat. Waduh. Banget, Osi. Udah deh. Juara banget. Juara kelas. Iya. Cuma nggak tahu bapaknya diabetes, bapaknya penyakit aja belum tadi ya nggak tahu. Mohon maaf ya. Oke. Pingin semua diabetisi kita Iya. kayak Iya. Iya dong Karena ya. betul Tahu. namanya peer to peer. Itu kadang-kadang pasien dengarnya bukan dengar Roy, tapi dengarnya Osi. Betul. Lebih percaya sama teman sendiri. Iya, lu istilahnya. kan yang ngalamin kalau sama dokter, emangnya lu diabetes kan Hah? kagak? Lu nggak tahu susahnya gimana Ini jadi penting nih diabetes. sekalian, siapa tahu ada teman-teman yang juga diabetes tapi belum tahu komunitasnya. Boleh loh, sih kasih tahu juga ya sekalian di sini, siapa tahu teman-teman ada yang mau bergabung juga. Sebenarnya begini teman-teman, kenapa tadi kan aku bilang support system itu penting. Kita tuh udah capek tiap hari pas nyuntik. Sebenarnya gini, jujur ya, kalau tiap kali mau ngecek gula darah deg-degan. Lebih deg-degan masih dalam artian gini kayak mau ujian skripsi gitu. Aduh. Karena kita kan cuma dikasih waktu sepersekian detik, habis itu kita tahu hasilnya. Kalau bagus, alhamdulillah. Iya. Kalau jelek itu kayak mikirnya makin stres. Nah, teman-teman tuh harus tahu dulu, pertama adalah teman-teman itu selain butuh pengobatan, teman-teman tuh butuh support atau dukungan. Ini yang saya alami di tahun 2015, ketika itu saya didiagnosa dengan diabetes. Itu saya ingat di bulan Januari. Jadi kalau tahun baru itu adalah di 1 Januari, saya anniversary setahun, ulang tahunnya 2 kali. Ulang tahun sama tanggal lahir, ulang tahun sama diabetes. Gitu, sebagai pengingat. Iya. Gitu kan ya. Nah, kenapa support itu penting? Saya bercerita 2015 itu saya orang yang bandel, saya nggak mau nerima itu diabetes, saya benci diabetes. Kalau teman-teman mau tahu berapa lama saya bisa coping dengan diabetes, saya butuh waktu 2 tahun. 2 tahun saya duduk, kemudian ibarat kata begini, kalau saya mau perang sama diabetes yang ada di diri saya tahu saya kalah. Karena saya nggak akan pernah menang dengan kondisi ini. Bisa jadi saya makan sembarangan, Ya. diabetesnya menertawakan saya, oh saya enak nih, saya bisa makan enak-enak nih gitu. Tapi itu kan bukan sebuah solusi yang deal win to 50-50% lah gitu Kak. Kemudian saya mikir, buat apa saya berperang terhadap sesuatu yang saya tahu ujungnya saya akan kalah. Coba saya putar balik, saya terima aja deh diabetes gitu. Toh sampai kapanpun saya akan hidup dengan diabetes. Itu yang Yeah. pertama. Yang kedua adalah sebagai umur yang pada saat itu masih muda, saya berpikir bahwa saya pengen banget kerja, cari pencapaian yang lain, masih banyak mimpi. Saya berpikir kalau saya diabetes, itu pasti akan mengendalikan cita-cita saya untuk kedepannya dan lain sebagainya. Saya nggak mau itu. Makanya saya bikin janji sama diri saya sendiri bahwa oke, sekarang acceptance sama diabetes. Toh juga kalau ibarat kata kalau lu neglect dengan itu nggak akan pernah menang. Iya. Jadi mendingan saya cari support system. Nah, di tahun itu saya ketemu yang namanya komunitas Sobat Diabetes. Dia memang bergerak di bidang meningkatkan awareness kepada anak-anak muda, karena kan semakin dini nih kan penyakit diabetes. Jadi saya pengen juga nyari dukungan, ngasih tahu ke teman-teman bahwa teman-teman aku tuh diabetes sih loh, tapi nggak apa-apa kok gitu kan. Nothing to worry untuk being a diabetic person gitu. Gitu. Ada IG-nya nggak? Atau Ada, bisa langsung follow nih, sekalian promo nih ya. Boleh. Di @sobatdiabet, teman-teman bisa langsung Sobat cek di situ. Diabet. Ya, kita sering memberikan informasi apapun. Kalau di tengah Covid kayak gini, kita lebih ke virtual gitu. Ya, baik. Indra Herlambang juga boleh di-follow. mohon maaf ya. Ada iklan dikit lewat. Bikin ke DKI juga. Iya, semua. Terus gua apa dong? Dokter Roy nggak punya Ada Instagram. YouTube-nya ada, Dr. Roy Panusura. YouTuber guys. Ini yang suka guys. Aku lagi ada di sini guys. Ternyata YouTuber ya. YouTuber. Enggak baru. Saya tuh tergerak pengen Oh. pengen jadi YouTuber tuh tadi dipaksa teman-teman. Oh. Ayo dong ngasih tahu, abis kan banyak yang miss Iya, betul, dan tuh. kita Itu bener banget. kita betul-betul mau meluruskan semuanya Iya. yang Asal jangan kontennya prank ya dok. Jangan dok, jangan. Enggak, Itu enggak. beda lagi. Tapi ini satu masalah juga yang saya ngalamin sendiri karena keluarga saya balik lagi cerita ya, mungkin baru ada yang bergabung. Saya tuh bapak almarhum itu diabetes, kemudian tante, ada om, ada 2 sepupu saya, kakak saya sendiri. Jadi emang udah di keluarga saya tuh kencang sekali sih sebenarnya. Ini diabetes tuh cukup deras lah gitu ya aliran darahnya katakanlah. Tapi yang selama ini saya lihat terkadang kami kan
ingin memberikan semua yang terbaik ya dan mencoba semua yang terbaik. Jadi kadang-kadang yang disarankan orang dengar-dengar bahwa mendingan makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, diikutin aja gitu semua. Gimana sih sarannya kalau dari Ibu Lis untuk yang seperti itu? Ya, jadi menurut saya pertama kita harus cerdas memilah informasi. Ya. Nah, tentu informasi yang carilah sumber informasi yang bisa dipercaya. Akun resmi, misalnya akun resminya Dinas Kesehatan. Dinkes, ya. Kemudian akun resminya fasilitas kesehatan. Puskesmas itu semua di DKI Jakarta akun-akun medsosnya tuh keren-keren dan dikelola dengan baik. Ya. Kemudian juga akun resmi dari rumah sakit atau akun resmi dari memang tokoh yang sudah dipercaya. Betul. Keahliannya ya, keilmuannya. Jangan mudah percaya dengan akun atau tokoh yang kita belum tahu bagaimana latar belakang tentang keahliannya beliau gitu, supaya kita bisa memilah. Dan informasi yang tadi kita tangkap tentu tidak semua cocok dengan kondisi kita. Betul. Jadi harus dilihat juga dengan kondisi kita seperti apa untuk bisa kita pilih mana yang memang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Kalau ragu, kita juga harus cari informasi atau konfirmasi ke ahli, misalnya ke dokter atau ke tadi komunitas yang bisa dipercaya ya gitu. Jadi silakan kita mencari memang sumber informasi terpercaya dan juga link atau hubungan dengan dokter itu supaya bisa kita dapat konfirmasi. Aku juga mau nambahin Mas Indra tadi nyambung yang disampaikan Osi. Tadi tentang saya usia makin muda ya diabetes. Jadi memang benar. Saat ini kan kita tiap tahun tuh setiap hari itu jajarannya kesehatan selalu melakukan screening pada komunitas, pada masyarakat. Screening penyakit tidak menular. Itu kita lakukan baik sifatnya di dalam gedung di puskesmas atau di luar gedung. Jadi kalau ada event-event itu biasanya kita lakukan. Nah, memang sih di masa Covid kita menyesuaikan sehingga karena itu relatif mengundang orang untuk berkerumun. Tetapi dari data yang kita punya tahun 2019 itu ada 2,7 juta orang di Jakarta ya, jadi seperempat komunitasnya Jakarta udah pernah terakses tuh dengan layanan itu. Mudah-mudahan nanti ke depan makin bagus. Amin. Usia orang yang ditemukan dengan gula darah yang tinggi itu besar sekali di Jakarta. Di usia berapa tuh dok? Maksudnya? Usianya udah masuk ke usia 30, usia udah naik. 30-an udah ketemu. Terus yang lebih mengerikan juga faktor risiko diabetes itu banyak persentasenya di Jakarta. Jadi obesitasnya 30%. Obesitas sentralnya 30%, merokoknya juga tinggi, gitu. Kemudian sedentary lifestyle-nya tinggi. Jadi faktor risiko yang tadi mendekatkan itu besar loh di Jakarta, sehingga itu yang PR kita bersama. Nah, apalagi ditambah COVID tadi ya, jadi kewaspadaan diri harus lebih bagus. Itu yang harus diperhatikan ya, Dokter Roy ya. Dokter Roy, YouTube-nya ada juga dong informasi seputar diabetes. Saya penasaran nanti aja. Tunggu. Jangan-jangan juga tiap minggu kita akan kebetulan rumah selebritis. YouTube yang baru ini saya lagi membahasnya bersama psikiater teman saya. Keren. Jadi kita membahas bagaimana sebetulnya kita itu walaupun kita berubah, tetapi kita tidak kaget dengan perubahan itu dan kita membuat persepsi yang baik untuk perubahan itu. Walau gimana pun juga katanya perubahan itu kan bisa ke yang baik atau ke yang buruk, itu pilihan kita. Kita mau yang baik ya kita lakukan, ya. Tapi kalau mau pilihan yang buruk ya itu pilihan kita. Nah, tetap kita berubah. Kita tidak mungkin akan terus ada di sini sepanjang tahun duduk di kursi ini, nggak mungkin kan Indra ya. Kita akan bergerak, kita berubah. Habis ini kita berubah, kita di jalan. Habis di jalan kita berubah, kita di rumah. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang natural. Ya, jadi jangan takut. Kalau misalnya disuruh cuci tangan, ya nggak usah takut cuci tangan terus. Kalau disuruh pakai masker, ya aja. Ya, biarpun misalnya aneh aja nih ngomong pakai masker, sampai suara saya keras-keras. Saya sih lebih karena kegantengan saya ini tertutupi aja. Saya juga, iya gitu. Sayang ya, udah lahir dengan tampan begini, tiba-tiba ditutup gitu kan. Tapi kesehatan nggak apa-apa. Orang belum jatuh dengan senyum saya dari tadi belum keluar. Biasanya langsung jatuh tuh. Begitu saya senyumin langsung berak gitu. Ini nggak bisa Indra. Iya. Nggak apa-apa. Harus adaptasi ya. itu benar tubuh. Makin nggak dibiasakan, contohnya masker deh. Makin nggak dibiasakan pakai terus at all times gitu ya. Ya makin nggak biasa. Benar. Jadi paksain aja pakai terus. Yang terpenting jaga protokol kesehatannya ya. Itu penting banget. Ini pertanyaan dari Yudi Kresna Nugraha. Dok, kalau minum
minuman atau masakan itu lebih bagus pakai gula pasir atau gula jagung? Karena dengar-dengar gula jagung menyebabkan darah tinggi. Oke. Baik, dokter aja yang jawab. Kamu nggak bisa jawab. Dokter, Oh enggak ya? pokoknya disuruh Saya mau istirahat dulu dong, senyum-senyum dulu. Oke, jadi 5 tahun yang lalu memang dilakukan suatu penelitian tentang penggunaan beberapa pemanis buatan, ataukah itu dari jagung atau dari bahan yang lain. Tetapi ternyata sesudah 2 tahun diikuti, itu terlihat bahwa memang manusia tuh liver kita tuh mengolah gula putih, glukosa, bukan yang lain-lain, sehingga ada beberapa dampak yang memang memperlihatkan adanya gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi lebih tegang. Jadi beliau tuh luar biasa bacanya, karena memang menjadi faktor risiko untuk ke arah jantung jadi lebih tinggi. Dan kalau gula, kenapa mesti takut sama gula? Kita minum gula, habis itu kita lari, habis gulanya. Ya, yang nggak boleh itu adalah kalau kita makan cemilan, makan sesuatu yang membuat kita ketagihan. Kalau mau minum teh manis dengan gula, emang nggak boleh? Boleh, Osi. Boleh, Dok. Boleh, ya. Habis itu kamu olahraga. Ya, jangan teh manis 1, habis itu teh manis 2, habis itu boba. Habis itu entah segala macam tuh ya. Datang kue, martabak, makan lagi. Datang lagi adiknya bawa donat, makan lagi, nggak boleh itu. Ya, kalau mau cuma 1. Life is sweet. Yes. Life is so sweet. Ya, jadi jangan kehilangan kemanisan hidup. Boleh, silakan. Kalau kita makan, saya pernah punya pengalaman unik dulu ya, jalan sama seseorang. Lalu dia nambahin itu gula jagung itu sampai 7. Terus dia tambahin di kopinya. Dia masukin, kenapa? Kan ini aman. Kan belum manis. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak perlu kita lakukan karena kita merasa, oh ini aman kok, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, jadi kita akan cenderung untuk lebih banyak. Tapi kalau mau minum 1 kali sehari, silakan. Ya, kalau mau minum 1 kali sehari. Tapi kalau sampai pagi, siang, sore, malam, oh ini kan gula oke. Ini kan bisa nggak berbahaya, tidak. Ya, semua juga kalau ekstrim terlalu banyak akan berbahaya. Itu dia. Jadi takarannya juga harus diperhatikan. Betul. Itu penting sekali. Ya. Oke. Ini, aduh, seru banget perbincangannya, pengen ngobrol terus deh sampai besok. Nggak. Maaf. Gula darah saya udah turun banget ini. Betul. Ya. Belum ada asupan makanan. Tapi nggak usah khawatir kalau ada teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget dong sebenarnya ya. Ibu Lis, boleh nggak sih kalau ada yang mau tanya, kan kita tahu ada @dinkes ya kalau di Instagram. Kalau ada yang mau DM, nanya-nanya seputar masalah kesehatan tuh boleh? Boleh sekali. Siap. Boleh sekali. Jadi di IG Dinkes itu ada informasi tentang apa yang layanan kita, kemudian juga bisa lihat macam-macam. Biasanya kita posting juga. Yes. Kemudian juga bertanya tuh bisa. Boleh banget ya. Bisa. Kalau ada yang mau sama Dr. Roy untuk nanya, ada Instagram atau apa nggak? Instagram kami juga ada Sugar Scooper. Sugar Scooper itu adalah anak muda diabetes yang kami didik, kami inginkan untuk menjadi salah satu edukator dalam hal lingkungan hidup. Jadi tim kami namanya Sugar Scope. Dan kalau Instagramnya susah sih, Instagram ngisinya aja saya gaptek, jadi saya nggak tahu. Jadi masukin ke Dr. Roy Panusunan aja deh si Barani. Saya kalau ngisi Instagram nanya sama si Ali tuh, ini gimana sih Instagram? Habis tombolnya kan banyak Bu, jadi saya nggak tahu. Tapi saya sangat bahagia hari ini, Indra. Ya, kenapa saya tuh, melihat usaha dari Dinas Kesehatan Jakarta itu luar biasa dalam antisipasi diabetes. Salah satu yang terbaik yang saya lihat. Luar ya, biasa. jadi dan membuat acara seperti ini luar biasa baik. Kita juga pernah lari lomba lari, kita bikin orang kantoran. Jadi kita waktu itu bersama-sama menyelenggarakan Sudirman pagi-pagi daripada lo ngopi, daripada lo makan cemilan, ayo lari. Kita waktu itu melakukan sosialisasi seperti itu. Kenapa enggak olahraga sebelum bekerja?
Itu yang kita lakukan. Siap. Jadi saya sangat bangga berada di sini, Indra, apalagi sama Indra, sama Osi. Jadi mudah-mudahan Dinas Kesehatan terus dengan program-program edukasinya yang luar biasa. Amin, 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 amin ya. Semoga apa yang kita bincangkan juga bisa berguna untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita sekarang. Tapi ini yang sudah bergabung di Zoom, ya kan ada banyak tuh. Kita foto bareng yuk sama yang di Zoom, boleh ya? Boleh dong. Yang lagi nonton kita di Zoom boleh nggak ditampilkan videonya supaya wajah-wajah Anda terlihat? Kita mau foto bareng dulu nih ya. Kita kamera ini dulu deh. Oke. Kita foto bersama ya. Untuk teman-teman yang ada di Zoom boleh siap-siap lihat ke arah kamera masing-masing. Posenya ya, pose paling keren. Nggak perlu senyum kali ya kan? Mata terlihat. Oh, mata Mata, Mata jadi dari ditarik, dalam. matanya ditarik. Oke, dihitung dong. Waduh, belum siap nih saya. Oke. Siap? Semuanya siap ya? Semua pose dulu teman-teman yang lagi ada di Zoom. Yang di YouTube juga boleh senyum loh. Tapi nggak kelihatan aja. Oh, Oke. C. Siap ya? Pakai C, cerdik. 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 Oh, ini dia nih teman-teman. Hai semuanya. Bisa kelihatan dari sini loh. Terima kasih banyak. C, semuanya boleh? Yuk kita foto ya. Lagi. 1, 2, iya. 3. Wow. Seneng banget. Oke. Sudah cukup? Udah. Oh, ada page. Kayaknya masih ada lagi deh peserta yang berikutnya nih. Lebih banyak lagi. Halo semuanya. Terlihat di sini. Hai, itu, aduh kece-kece banget deh, seger-seger semuanya ya. Terima kasih banyak loh udah ikutan acara kita di sini, ikut nonton bareng. Ya, kita geser lagi untuk peserta yang berikutnya. Wow, ada yang itu pink banget ya, maskernya keren loh. Masker edisi Valentine, keren. Oke, selanjutnya ya. Sudah semuanya. Jadi C itu ada kepanjangannya Mas Indra. C itu adalah? C itu cerdik, kepanjangan dari cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin olahraga, rajin aktivitas fisik, Yes. istirahat yang cukup, diet seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, Wow. jadi kita untuk mengelola penyakit tidak menular, mengurangi risiko, kita pakai mengingat bersama-sama dengan Cerdik. Gitu. Sekaligus juga bisa buat city changing diabetes ya ternyata ya. Bener ya, pas juga tuh. Oke, terima kasih banyak. Ini banyak yang masih Banyak belum. ya? Oh, banyak juga ya. Wow, terima kasih banyak semuanya. Wah, banyak sekali. Oke, banyak sekali. Ya. Nah, sekarang saya mau umumkan dulu nih ya. Kita akan membagikan glukometer dari Abbott untuk 5 pemenang yang beruntung. Yang tadi sudah bertanya. Jadi selamat untuk yang pertama adalah Graciela Maranata, Sarah Oktaviani, selamat juga untuk Tri Muryani, untuk Siska Maharani, dan Yudi Kresna Nugraha. Ya, 5 penanya ini mohon bisa DM di Instagramnya @ptm, betul ya, @ptmkjn Dinkes DKI. Ya, sekali lagi. Untuk Graciela, Sarah, Trimuryani, Siska, dan juga Yudi yang tadi sudah dibacakan pertanyaannya, silahkan boleh DM ke Instagram @ptmkjndinkesdki. Selamat sudah mendapatkan hadiah nih ya. Oke, ada lagi sepertinya sedikit pengumuman di sini. Pemenangnya nanti akan mendapatkan glukometer yang disponsori oleh Abbott ya. Saya sudah sebutkan tadi ya. Oke. Buat semuanya yang sudah ikutan di acara kita ini, thank you banget. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau sudah mendapatkan informasi tadi dari dokter, boleh disebarkan loh ya ke teman-teman yang lain ya untuk diingatkan kembali juga. Yang pasti kalau sih sehat terus ya. Insya Allah. Semangat terus. Semangat. Semangat terus ya. Dokter Ray, ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Saya kira kita bekerja sama lah untuk menggalang diabetes ya, melakukan pengontrolan terhadap diabetes dan cek gula darah dan kontrol gula darah dengan Betul sekali. Ibu Lis, silakan. Ya, jadi ayo kita jaga diri, jaga keluarga, termasuk jaga saudara-saudara kita diabetesi dengan protokol 3M, cegah COVID, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, itu Terima penting. kasih. Dan jangan lupa juga fasilitas kesehatan itu sudah menjalankan juga protokol kesehatan. Jadi untuk penyandang diabetes tidak perlu khawatir jika memang harus datang ke fasilitas kesehatan tadi ya. Dan juga
ini tadi sudah dijawab sama Dr. Roy. Apakah diabetes di tengah pandemi COVID-19 ini ancaman? Ya tadi jawabannya bisa iya bisa enggak. Tapi yang terpenting adalah penyandang diabetes selalu mencapai gula darah target. Itu penting banget. Dan untuk mencapainya, penyandang diabetes harus mendapatkan terapi yang berkesinambungan, termasuk terapi kontinu, cek gula darah secara rutin, gaya hidup sehat itu juga jangan dilupakan, dan harus tahu datang ke dokternya tuh kapan, dan juga ke fasilitas kesehatan. Tidak perlu khawatir sekali lagi untuk datang ke dokter atau juga vaskes, asalkan mengikuti protokol kesehatan yang harus selalu dijaga. Dan masyarakat umum yang bukan penyandang diabetes juga harus menerapkan pola hidup yang sehat untuk menghindari risiko diabetes ya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan juga Novo Nordisk akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan edukasi mengenai diabetes dan gaya hidup sehat dalam rangka upaya mengendalikan diabetes di Kota Jakarta sebagai bagian dari kegiatan Series Changing Diabetes ya. Oke, mewakili semua yang ada di sini, terima kasih banyak buat teman-teman kerabat kerja. Kayak di TV kita ya. Kru yang bertugas. Berasa syuting insert, mohon maaf. Terima kasih ya semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye.